Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah buku tentang dasar-dasar ilmu politik. Bab 1, sifat arti dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan. 1. Perkembangan dan definisi ilmu politik. Di Yunani kuno, pemikiran mengenai negara sudah ada sejak tahun 450 sebelum Masehi di India dan Cina kurang lebih 350 sampai 500 sebelum Masehi. Telah banyak tulisan politik yang bermutu. Di Indonesia pun kurang lebih abad ke-13 sampai 15 Masehi sudah ada karya tulis mengenai sejarah dan kenegaraan. Sayangnya pemikiran tentang politik di negara-negara Asia mengalami kemunduran karena didesak pemikiran Barat. Setelah Perang Dunia II selesai, perkembangan ilmu politik semakin cepat. Di Amsterdam, Belanda, didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sejak tahun 1947. Yang kedua, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Karakteristik ilmu pengetahuan adalah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan kontrol. Jika di definisi ini dipakai sebagai patokan, ilmu politik dan ilmu sosial lainnya tidak memenuhi syarat. Sarjana ilmu politik di Paris pada tahun 1948 mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Yang ketiga, definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha mencapai kehidupan yang baik. Politik menjadi penting karena sejak dulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik, mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber daya alam atau perlu dicari satu cara distribusi sumber agar semua warga merasa bahagia dan puas. Yang keempat, bidang-bidang ilmu politik. Yang pertama, teori politik. A. Teori politik. B. Sejarah perkembangan ide-ide politik. Yang kedua, lembaga-lembaga politik. A. Undang-undang dasar. B. Pemerintah nasional. C. Pemerintah daerah dan lokal. D. Fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah. E. Perbandingan lembaga-lembaga politik. Yang ketiga, partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum. A. Partai-partai politik. B. Golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi. C. Partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi. D. Pendapat umum. Yang keempat, hubungan internasional. A. Politik internasional. B. Organisasi-organisasi dan administrasi internasional. Yang ketiga, hubungan internasional. Yang kelima, hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain. Yang pertama, sosiologi. Sosiologi membantu sarjana politik dalam memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Yang kedua, antropologi. Antropologi menyambung pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran sebagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Bab 2, konsep-konsep politik. 1. Teori politik. Teori politik. Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu menggunakan konsep-konsep. Konsep adalah abstrak dari atau mencerminkan
persepsi-persepsi mengenai realitas atas dasar konsep atau seperangkat konsep dapat disusun atau dirumuskan generalisasi. Generalisasi adalah proses melalui mana suatu observasi mengenai satu fenomena tertentu berkembang menjadi suatu observasi mengenai lebih dari satu fenomena. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan antara manusia. Manusia mempunyai naluri untuk hidup sebagai anggota kelompok. Di dalam kehidupan berkelompok dan dalam hubungan dengan manusia lain, pada dasarnya manusia menginginkan beberapa nilai. Yang ketiga, negara. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaan secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan menetapkan tujuan dari kehidupan bersama itu. Yang keempat, konsep kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi suatu kelompok, untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, atau kepercayaan. Bab 3, berbagi pendekatan dalam ilmu politik. 1. Pengantar mengamati kegiatan politik dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung perspektif atau kerangka acuan yang kita pakai. Istilah pendekatan mencakup standar atau tolak ukur yang dipakai untuk memilih masa, menentukan data mana yang akan diteliti dan data mana yang akan dikesampingkan. Kedua, pendekatan. Bagian A, pendekatan legal atau institusional. Disebut juga pendekatan tradisional yang berkembang pada abad 19 sebelum Perang Dunia II. Pendekatan tradisional ini mencakup unsur legal maupun unsur institusional. Bagian B, pendekatan perilaku. Salah satu pemikiran adalah tidak ada gunanya membahas lembaga formal karena tidak banyak memberi informasi tentang proses politik sebenarnya. Bab 4, demokrasi. Beberapa konsep mengenai demokrasi. Ada banyak konsep mengenai demokrasi seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, dan lain-lain. Demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila. Yang kedua, demokrasi konstitusional. Ciri khasnya adalah gagasan bahwa pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pada waktu demokrasi konstitusional muncul pada abad ke-19, dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan satu konstitusi tertulis yang dengan tegas menjamin hak asasi dari warga negara. Yang ketiga, sejarah perkembangan. Sistem demokrasi yang ada di negara kota atau city-state Yunani merupakan demokrasi langsung. Dalam negara modern, demokrasi tidak berjalan langsung, tetapi demokrasi berdasarkan perwakilan. Dilihat dari sudut pandang abad pertengahan tahun 600 sampai 1400 menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Carta atau Piagam Besar pada tahun 1400.
215. Yang keempat, demokrasi konstitusional abad ke-19 negara hukum klasik. Akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik secara efektif, maka timbullah cara untuk membatasi kekuasaan pemerintah dengan suatu konstitusi. 5. Komunisme demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme. 1. Ajaran Karl Marx. Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883 dari Jerman berpendapat bahwa masyarakat tidak dapat diperbaiki secara timbal sulam dan harus diubah secara radikal melalui pendobrakan sendi-sendinya. Menurut Karl Marx, semua filsafat hanya menganalisa masyarakat, tetapi masalah sebenarnya adalah bagaimana mengubahnya. Yang kedua, perkembangan Marxisme Leninisme di Uni Soviet. Beberapa gagasan Lenin ialah: pertama, melihat pentingnya peranan kaum petani dalam menyelenggarakan revolusi, atau Marx hanya kaum buruh. Kedua, melihat peranan suatu partai politik yang militan untuk memimpin kaum proletar. Marx berpendapat kaum proletar akan bangkit sendiri dan merumuskan cara-cara merebut kekuasaan. Ketiga, melihat imperialisme sebagai gejala memperpanjang hidup kapitalisme. Marx berpendapat bahwa kapitalisme pada puncak perkembangan akan menemui ajalnya dan diganti oleh komunisme, sehingga kapitalisme sampai saat ini belum mati. Yang ketiga, demokrasi rakyat. Menurut peristilahan komunis, demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Menurut geologi Dimitrov, demokrasi rakyat merupakan arah dalam masa transisi yang bertugas untuk menjamin peran negara ke arah sosialisme. Yang keempat, demokrasi nasional. Pada tahun 1960, dengan pertemuan ke-18 Partai Komunis di Moskow, gagasan Khrushchev dirumuskan secara lebih terperinci dan dicetuskan suatu pola baru, yaitu demokrasi nasional yang dianggap suatu tahapan dalam perkembangan negara. Demokrasi berjuis menjadi demokrasi rakyat sebagai suatu diktator proletariat. Bab 6. Undang-Undang Dasar. Bagian pengantar, terjemahan dari kata konstitusional dengan kata undang-undang dasar memang sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman. Sebenarnya ada kekuasaan atau kekurangan dengan pemakaian istilah undang-undang dasar, yakni kita langsung membayangkan suatu naskah tertulis. Kedua, sifat dan fungsi undang-undang dasar. Menurut sarjana hukum ECS Wade dalam buku konstitusional, undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Yang ketiga, konstitusionalisme. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya agar penyelenggaraan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang keempat, ciri-ciri undang-undang dasar. Walaupun undang-undang dasar satu negara berbeda dengan negara lain,
Kalau diperhatikan secara cermat, ada ciri-ciri yang sama, yaitu biasanya memuat ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut. Yang pertama, organisasi negara. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar atau amandemen. Yang keempat, ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Yang kelima, merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengingat semua warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali. Yang kelima, undang-undang dasar dan konversi. Konversi adalah aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan tidak pada undang-undang, melainkan pada kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan dan presiden. Konvensi hanya bisa dipakai jika sebelumnya ada sejarah praktiknya.